Jangan-jangan Kurniawan mendengarkan saran saya, saudara-saudara. Karena dalam turnamen seperti ini nggak perlu kita main cantik, main ball possession, main tiki-taka, main indah, itu nggak perlu. Main jelek nggak apa-apa, yang penting menang. Dan untuk menang bisa cetak gol. Cetak gol pun dengan berbagai macam skenario. Mau bola mati, tendangan gawang. Yang penting menang, saudara-saudara. Nanti kita lihat lawan Qatar. Kalau kita menang, ya berarti lolos. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, saya ingin mengucapkan selamat kepada tim nasional Indonesia U17 yang mengawali Piala Asia U17 AFC Under 17 dengan kemenangan 1-0 lawan Cina. Gol di menit ke-87. Keanu Sanjaya, saudara-saudara, memanfaatkan tendangan gawang dari Matthew Baker jarak jauh, long ball jarak jauh, kemudian lepas dari jebakan offset dan dengan santai menaklukkan kiper Cina. Sebelumnya Indonesia sebenarnya juga dapat cetak gol melalui lemparan ke dalam, tapi tampaknya ada pelanggaran atau handsball sehingga dinyatakan tidak sah, saudara-saudara. Ini harus kita beri apresiasi karena itu berarti langkah kita ke Piala Dunia itu kita tinggal membutuhkan setidaknya 1 kemenangan. Kalau kita bisa mengalahkan Qatar di pertandingan kedua, saudara-saudara, tanggal berapa? 9 atau tanggal 8 itu, saudara-saudara, itu kita punya potensi besar lolos. Nah, karena di pertandingan terakhir kita nggak mungkin mengharapkan mengalahkan Jepang lah. Dan di pertandingan lain, Qatar kalah dari Jepang. Jepang di posisi pertama, Indonesia di posisi kedua, kemudian Cina dan Qatar. Nah, Indonesia sejauh ini menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang menang. Thailand sama Myanmar kalah. Vietnam belum tanding. Malaysia nggak ikut. Itu saudara-saudara, walaupun permainannya tidak terlalu bagus, saudara-saudara, waktu melawan Cina tidak masalah. Tidak masalah, jangan dikasuskan, jangan dicacat, jangan dicela. Karena dalam sebuah turnamen seperti ini, saudara-saudara, itu yang paling penting menang. Kalau Anda punya skuad, punya materi pemain seperti Xavi Hernandez, Andres Iniesta, Lionel Messi, berharaplah main indah. Tetapi kalau materi pemain Anda kayak begini dan pelatih Anda kayak begini, ya gak usah main sok-sokan main indah, gak usah sok-sokan main tiki-taka, gak usah main sok-sokan main ball position. Yang penting menang. Menggunakan segala saluran untuk menang. Apakah dengan bola mati, tendangan gawang, throw in, lemparan ke dalam jarak jauh, tidak masalah, tidak masalah, tidak masalah. Kalau dilihat cara bermain, memang belum banyak perubahan, saudara-saudara. Masih mencoba build up dari belakang. Dimulai dari kiper, kemudian kasih ke Matthew Baker, balik lagi, nanti kemudian long ball. Nah, kayak begitu terus berulang-ulang. Dan Cina terbukti sebenarnya cukup bagus dia. Cukup bagus. Indonesia, ya imbang lah sebenarnya itu pertandingan. Tetapi memang cara bermain Indonesia tidak terlalu bagus. Tetapi itu nggak masalah. Bagi saya tidak terlalu problem lah. Dan sejak awal kan saya sudah mengatakan kepada Kurniawan untuk bermain, yang penting menang, mencetak gol dengan berbagai macam cara. Tidak harus selalu ball possession, tapi tampaknya memang filosofi yang dia usung adalah ball possession, main dari belakang, ingin main seperti Barcelona, ingin main seperti Arsenal, ingin main seperti Manchester City. Kayaknya seperti itu sih, saudara-saudara, yang saya lihat. Tetapi ya tidak masalah kalau yang penting itu menang. Karena ini turnamen ya, saudara-saudara, ya turnamen yang dicari adalah juara dan runner up group.
juara dan runner up grup. Kalau pertandingan pertama seperti yang saya katakan sebelumnya itu selalu penting karena itu terkait dengan faktor mental. Mental yang penting di pertandingan pertama itu jangan kalah. Prediksi awal saya ya seri, tetapi akhirnya menang terlepas dari kelengahan yang didapatkan pemain-pemain Cina ketika Indonesia mencetak gol. Tapi ya itulah sepak bola. Sepak bola itu ya seperti itu. Sepak bola, tim yang menyerang terus belum tentu menang, tim yang bertahan terus juga belum tentu kalah. Nah, itulah sepak bola dan tampaknya ini disadari betul oleh Kurniawan sebagai pelatih ketika menghadapi Cina. Dan tampaknya dia juga belajar banyak menganalisis dengan sangat cepat, sangat tepat, sangat rapi. Cina ini dia sudah menganalisis khususnya dari dua pertemuan sebelumnya di Tangerang ketika Indonesia waktu itu kalah 0-7 dan 2-3 dari Cina. Ini dia benar-benar memperbaiki itu dan bermain agak lebih rapi, agak lebih dalam, tidak buru-buru menyerang walaupun tetap saja berusaha untuk ball possession, untuk mendikte permainan, untuk menguasai lapangan tengah. Tetapi setidaknya dia sudah ada sedikit kemajuan dari tim yang waktu itu dikalahkan Cina 2 kali di Tangerang maupun dari tim yang tampil di Piala AFF. Sedikit lebih baik, saudara-saudara. Menurut saya sedikit lebih baik dan taktik dan ya strategi yang diterapkan menghadapi Cina saya rasa ya lumayan bisa kita paham. Melihat formasinya itu Indonesia bermain dengan 5-4-1. 5-4-1 yang tampaknya fleksibel ketika menyerang bisa menjadi 3-4-3-5-2, 3-4-3, 3-4-2-1. Tetapi ketika bertahan, menguasai bertahan itu terlihat sekali 5 pemain di belakang, 4 di tengah dan 1 di depan. Dan itu terlihat sekali tidak buru-buru untuk terpancing, tidak mudah terpancing untuk buru-buru menyerang. Walaupun ya seperti yang saya bilang tadi, masih ada kesalahan yang tercipta. Anda lihat ketika tim ini membuild up itu kan selalu dari belakang. Kiper kasih ke backer atau siapa satunya itu, kemudian tiba-tiba ketika musuh lawan mempressing, itu hilang. Kasih ke depan, nanti kasih ke depan, mentah di depan, belum nyampe depan, tengahnya udah mentah atau keluar. Nah, itu salah satu titik lemah yang harus segera Jadi nggak usah selalu bermain seperti itu, nggak usah selalu bermain dengan build up dari belakang seperti itu. Tetapi secara umum saya melihat pertahanannya sudah cukup bagus, sudah cukup solid. Mereka sudah mampu mengantisipasi kecepatan Cina. Karena Cina ini bermain dengan cepat. Mereka punya pemain-pemain sayap yang cukup bagus. Dan ini, Anda tahu postur pemain Cina itu sedikit lebih bagus. Dia rata-rata pemain Cina itu tingginya 181 cm. Bayangin, di usia 17, 16, 15 tingginya 181. Dan itu rata-rata ya. Dan itu yang tertinggi di Piala Asia U17. Indonesia ada di posisi ke-8 atau ke-9 lah. Di bawah sekali. Dengan rata-rata hanya 174 kalau nggak salah. Nah, itu Kurniawan mampu mengantisipasi itu, mampu meredam itu. Dia tidak membiarkan pemain-pemain Cina melakukan heading. Itu kelebihan pemain-pemain Cina. Cina selain cepat teropas dari sayap, mereka crossingnya itu bagus. Crossingnya bagus. Saudara harus ingat dari pertandingan uji coba waktu bulan Februari di Tangerang. Itu kan terlihat di situ. Dan ini di pertandingan semalam, di pertandingan kali ini, itu Kurniawan mampu meredam, mengeliminasi, menghindari, mengurangi Cina melakukan crossing dari kedua sisi sayap. Nah, itu menurut saya sesuatu yang harus kita beri apresiasi, harus kita beri pujian. Di sisi lain, Kurniawan juga berani meminta para pemain Indonesia untuk memanfaatkan skenario bola mati. Salah satunya throw in.
beberapa kali throw in, lemparan parabolik dari jarak jauh itu membuat pemain-pemain Cina bingung. Nah, ini bisa menjadi senjata Indonesia ke depannya. Dan terbukti sebenarnya ada satu gol dari lemparan ke dalam itu yang dianulir wasit. Setelah ini saudara-saudara fokus melawan Qatar. Karena Qatar waktu pertandingan pertama melawan Jepang itu tidak terlalu istimewa. Ya mungkin hampir mirip dengan Cina. Hampir mirip dengan Cina. Dan Qatar di sini motivasinya bukan untuk lolos ke Piala Dunia. Karena dia sudah lolos ke Piala Dunia. Karena dia tuan rumah Piala Dunia U17 sampai tahun 2029. Dia motivasi di sini hanya uji coba, hanya menjajal kekuatan dia, dan itu beda. Mentalitas uji coba dengan mentalitas turnamen itu tentu saja berbeda, dan inilah celah yang harus dimanfaatkan Indonesia nanti melawan Qatar. Sejak awal saya mengatakan kuncinya ada di pertandingan pertama. Kalau Indonesia bisa dapat poin di pertandingan pertama, maka langkah akan lebih mudah, akan sedikit lebih ringan. Saya katakan sedikit ya, karena ini sepak bola, kita nggak pernah tahu. Sedikit lebih ringan ketika menghadapi Qatar. Dan terlihat Qatar waktu melawan Jepang juga biasa-biasa saja. Jepang terlalu dominan, memang ya Jepang yang terlalu bagus ya. Dan ini kesempatan bagi Indonesia untuk mengalahkan Qatar. Kalau Indonesia mampu mengalahkan Qatar, ya 6 poin lolos. Cina itu kemungkinan lawan Jepang. Jepang itu 3 pertandingan akan menang terus. Analisis saya, hipotesis saya. Jadi kemungkinan Cina akan dikalahkan Jepang juga. Nah, kalau Cina dikalahkan Jepang, ya sudah, Cina masuk kotak. Kalau Indonesia menang lawan Qatar, Indonesia lolos. Qatar sudah dua kekalahan, berarti kan lolos. Nah, intinya di situ. Setelah ini fokus saja melawan Qatar, dan lawan Qatar juga jangan terlalu gegabah. Defense saja dulu lebih bagus daripada menginisiasi serangan. Karena seperti yang selalu saya katakan, tim ini bukan Barcelona, tim ini bukan Manchester City, tim ini bukan Arsenal, tim ini bukan Manchester United, tim ini bukan Real Madrid. Sehingga tidak perlu Anda menginisiasi serangan. Cukup bertahan yang rapi, yang disiplin. Seperti waktu pertandingan melawan Cina. Kemudian manfaatkan bola-bola mati, sepak pojok, tendangan bebas, lemparan ke dalam, tendangan gawang. Nah, kayak gol yang semalam itu kan seperti itu. Jadi ini ada peluang, ada kesempatan, ada masa depan untuk Indonesia bisa mengalahkan Qatar. Menang kita lolos. Kalau imbang ya akan kita lihat nanti hasil pertandingan Qatar melawan Cina. Itu saja. Tetapi intinya kalau kita bisa menang, berapapun skornya, nggak usah berpikir skor, nggak usah berpikir kita akan menghibur penonton, menghibur supporter dengan permainan indah ala samba, ala tenggo, ala tiki-taka, ala lah. Gak usah. Yang penting menang berapapun skornya, dan tidak peduli bagaimana cara gol itu dihasilkan. Indonesia mengalahkan Qatar itu ada, terbuka saudara-saudara. Karena gaya main Qatar ini ya saya amati itu beda dengan Cina. Kalau Cina lebih cepat, kemudian mengandalkan umpan-umpan dari kedua sayap yang sangat tajam. Umpan-umpan tajam langsung menusuk ke jantung pertahanan Indonesia, dan itu berhasil diredam. Qatar ini lebih kepada, ya sebenarnya Qatar dan Indonesia gaya mainnya hampir sama. Qatar juga mengandalkan penguasaan bola. Qatar juga mengandalkan ball possession. Mereka mengandalkan bola dari bawah. Nah, kalau dengan lawan menggunakan sistem seperti ini, itu kita harus belajar dari textbooknya Jose Mourinho. Parkir bus. Bertahan rapat, bertahan rapi, bertahan total. Jangan diberi celah. Pemain-pemain Qatar jangan diberi celah, harus dirapatkan. Jangan diberi kesempatan mereka untuk
mendikte permainan. Kita delay, kita yang mendelay, kita yang mendelay bola. Kita nggak usah menguasai bola, kita nggak usah mendikte, tapi kita mendelay bola. Nah, beda saudara-saudara, beda. Mendikte dengan mendelay beda. Jadi itu saja, fokus ke situ, main di bawah, kemudian sabar, bertahan dengan rapi, kita pressing sejak awal nggak masalah, atau kita bertahan dari setengah lapangan. Kemudian kalau pemain Qatar kehilangan bola, baru kita counter attack. Nah, manfaatkan bola-bola mati itu saja. Dan saya punya keyakinan Indonesia akan bisa mengatasi Qatar. Karena seperti yang saya selalu katakan, Qatar ini motivasinya tidak seperti Indonesia. Kalau Indonesia motivasinya harus lolos, sementara Qatar sudah pasti lolos. Dan kalau melihat individu pemain Indonesia itu sebenarnya punya kemampuan, punya kualitas. Terlihat dari cara mereka main bola, cara mereka pegang bola, cara fisik mereka juga kelihatan sangat bagus, sangat kokoh. Body mereka, tubuh mereka sangat bagus. Yang menjadi permasalahan ya tinggal taktik dan strategi yang dari pelatih. Dan melawan Cina, taktik dan strategi yang diterapkan Kurniawan itu terbukti berhasil. Berhasilnya dari mana? Dari hasil lah. Kita nilai dari hasil. Nah, sekarang kita tunggu taktik Kurniawan, taktik dan strategi Kurniawan, game plan seperti apa yang akan dia terapkan nanti melawan Qatar. Kalau itu berhasil, ya puji Tuhan, alhamdulillah. Tapi kalau itu tidak berhasil, ya harus dievaluasi nanti pertandingan ketiga, walaupun berat ya berat memang. Kalau lawan Jepang, saudara-saudara, itu saya udah menyerah lah, udah menyerah. Saya sudah nggak tahu caranya, karena memang Jepang itu smart, fisik, taktik, semua hidup. Jadi kesempatan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia U17 adalah dengan mengalahkan Qatar, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plumyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Santa Penang sampai kota Kinabalu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini tadi, saudara-saudara, kita menganalisis, membahas, membedah kemenangan timnas Indonesia U17. Garuda Muda asuhan Kurniawan Dwi Yulianto pada pertandingan pertama Piala Asia U17 melawan Cina. Meskipun banyak yang melihat cara bermainnya masih kurang bagus, bagi saya itu tidak masalah. Yang penting adalah menang, yang penting skor, yang penting kita cetak gol. Itu saja. Kenapa? Karena tim ini bukan tim yang terdiri dari Andres Iniesta, Xavi Hernandez, Lionel Messi, Sergio Busquets. Bukan. Tim ini bukan Real Madrid, bukan Barcelona, bukan Arsenal, bukan Manchester City, bukan Paris Saint-Germain, bukan Bayern Munchen, bukan Johor Darul Taksim. Bukan. Jadi yang penting itu menang. Dan ini turnamen akan ada 3 pertandingan. 1 pertandingan sudah berhasil dilewati, berarti masih ada 2 pertandingan. Dan 2 pertandingan itu salah satunya berat, melawan Jepang. Berat Jepang. Karena itu potensial Indonesia itu wajib setelah ini mengalahkan Qatar. Kalau Indonesia bisa mengalahkan Qatar, ya alhamdulillah, puji Tuhan, Indonesia akan dipastikan lolos lagi ke Piala Dunia U17. Karena Qatar pada pertandingan pertama itu dikalahkan Jepang. Dan kalau
Cina setelah dikalahkan Indonesia akan bertemu dengan Jepang dan kemungkinan besar juga Jepang akan bisa mengalahkan Cina. Jadi dengan 6 poin, maka pertandingan terakhir, pertandingan ketiga itu tidak akan berpengaruh. Indonesia dan Jepang akan sama-sama lolos ke Piala Dunia U17. Nah, itulah yang diharapkan dan itu harus diwujudkan. Taktik yang tepat melawan Qatar itu wajib hukumnya. Karena secara kualitas pemain Indonesia sebenarnya punya potensi. Sekarang tinggal ada di pelatih. Keputusan pelatih dia mau main seperti apa. Dan Qatar ini berbeda dengan Cina. Qatar ini akan lebih banyak bermain menggunakan bola bawah, passing pendek, ball possession. Nah, itu gayanya Qatar dan Indonesia harus menghadapi itu menggunakan textbooknya Jose Mourinho, bertahan total, kalau perlu parkir bus, sesekali melakukan serangan balik, manfaatkan semua potensi mencetak gol termasuk dari bola mati, sepak pojok, tendangan bebas, tendangan gawang, termasuk juga throw in, lemparan ke dalam parabolik jarak jauh. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah, tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!